Oke, kita lihat dulu di RPS ya. RPS itu berarti tentang ini, kurva permintaan ya. Sama nggak? RPS kita sama kan? Butuh ya? Sama Pak, sama. Oke. Kurva permintaan benar. Oke, jadi kalau kita lihat di Gruber chapter 2 itu di PPT-nya memang beda ya. Beda itu. Jadi kita ikuti dulu di ini saja ya. Di materi pembelajarannya dulu ya. Jadi kita sesuaikan dengan itu, kemudian referensinya kita cocokkan. Karena kalau referensinya di Gruber chapter 2 berbeda dengan materinya ya. Oke, saya coba ambilkan materinya ya. Sebentar saya cari dulu. Kelihatan? Sudah nampak di layar? Terlihat, Benar, Pak. Pak. Terlihat, Pak. Oke. Jadi ini saya coba carikan di sumber yang lain ya. Ini seingat saya nih chapter 6-nya ekonomi mikro ya. Jadi kita coba lihat tentang penawaran, permintaan, dan kebijakan pemerintah. Jadi relevan dengan materi kita. Ya. Nanti saya akan share ke Anda ya. Lewat WA nanti. Ya. Oke, di bagian ini kita coba lihat tentang permintaan dan penawaran. Ya. Kita coba mulai dulu ya. Oke, ini kita awali dari pajak karena nanti kaitannya dengan pajak. Ya. Kaitannya dengan debt weight loss ya. Oke, sebelum saya mulai, Anda ada yang sudah pernah bertemu saya di kelas? Ada? Halo? Cek, tes. Sepertinya belum ada, Pak. Pak. Belum ada? Ada Pak, saya Pak. Ya, Pak. Oh, ada ya? Siapa itu? Kira Pak. Oh, Ira ya, oke, siap. Sudah pernah ya. Di semester berapa ya? Saya kok nggak ngerti. Di semester 1 Pak. Semester 1 apa mata kuliah, Pak? Makroekonomi kalau nggak salah. Oh, dulu makroekonomi ya. Iya. Oke. Carmelita pernah ketemu saya sebelumnya belum? Pernah, Pak, semester 2. Semester 2 apa itu? Mikro kalau nggak salah, Pak. Iya, makroekonomi ya. Ya, jadi sebetulnya sih kita sudah membahas ini berulang-ulang ya. Jadi ini sekedar penyegaran saja. Torik pernah ketemu saya, Torik? Muhammad Torik? Belum, Pak. Baru kali ini, Pak. Baru kali ini. Iya, Pak. Kok rasanya kita pernah ketemu lama di mana? Belum, Pak. Belum ya. Kalau belum jangan dipaksa ya. Ada ikatan batin kayaknya, Pak. Nggak mau sayanya. Ya memang begitu, biasanya ada ikatan batin ya. Jadi seolah-olah kita pernah ketemu padahal memang belum pernah gitu ya. Oke. Rehan sudah pernah ketemu belum, Han? Pak, ini baru Belum. Iya. Udah berarti minggu lalu. ya, Pak. Minggu lalu pertama kali. Kedua kali. Farah. Sudah pernah ketemu? Pernah, Pak. Sudah pernah juga. Semester berapa ya? Semester
3 kalau nggak salah, Pak. Semester 3. Jadi Iya. saya lengkap ya. Ini semester 1. Mata kuliahnya apa? Mata kuliahnya makroekonomi kayaknya. Oh, makroekonomi ya. Berarti bukan semester 1 ya. Semester 3 ya. Barusan. Iya, kayaknya, Pak. Ya jangankan yang semester lalu ya, yang kemarin saja kita sudah banyak yang lupa gitu kejadian. Jadi sangat wajar gitu ya. Nur Hamidi pernah ketemu saya sebelumnya? Belum, Pak. Belum ya, oke. Jadi kita baru pertama kenalannya. Oke, kita masuk ke materi kita ya tentang ini, tentang permintaan penawaran dan pajak ya sebetulnya. Anda masih ingat kan debt weight loss ya? Masih ingat debt weight loss, DWL? Dikit, Pak. Oh iya, oke, dikit. Nah, kita akan coba review saja ya. Jadi pertama kita awali dari kalau di sini ya, apa tujuan pajak gitu. Jadi kalau tujuan pajak ya kita pemerintah mendapatkan pendapatan kan. Ya, udah pasti ya. Tapi bukan satu-satunya. Jadi ada juga tujuan pajak misalnya untuk membatasi produksi barang. Nah, itu. Berarti untuk mengurangi konsumsi. Mengurangi konsumsi atau mengurangi produksi karena produksi kan harus dikonsumsi. Bisa Anda kasih contoh cepat-cepat nggak? Contoh pajak membatasi produksi. Rokok, betul rokok. Ya, rokok. Rokok itu kan kena cukai kan? Ya, cukai itu pajak. Ya. Tapi tujuannya sebenarnya bukan untuk ambil uangnya, tapi untuk membatasi produksi. Pertanyaan kita kenapa kok dibatasi? Menghindari Menimbulkan eksternalitas dampak. negatif ya, Pak. Kayak dampak kesehatan. Ya, Pak. Oke, Eksternalitas. betul, karena ada externality. Jadi salah satu alasan kenapa pemerintah campur tangan externality, baik positif maupun negatif. Kalau rokok negatif, jadi pemerintah campur tangan. Oleh karena itu dikasih pajak. Bahan bakar di Eropa kena pajak? Kena. Apa tujuannya pengenaan pajak terhadap bahan bakar? Ya karena ingin mengurangi eksternalitas negatif. Kalau bahan bakarnya tidak dikenakan pajak, barangkali orang akan mengkonsumsi lebih banyak. Ya, sehingga terjadi kemacetan, terjadi polusi, terjadi kecelakaan, kematian, ya, dan seterusnya. Untuk mengurangi eksternalitas negatif, pemerintah Belanda mengenakan pajak yang tinggi terhadap bahan bakar. Nah, akhirnya kita merasakan di Belanda jarang kita jumpai kendaraan bermotor. Lebih banyak orang menggunakan moda angkutan sepeda misalnya, atau berjalan kaki dengan trotoar yang sangat nyaman ya, dengan bersih, tidak ada polusi gitu. Ya. Di kiri kanannya itu banyak orang yang beraktivitas ya. Ada yang bermain musik barangkali ya. Musiknya musik-musik yang enak gitu ya. Kemudian juga ada yang berjualan di pinggir tapi bersih dan rapi. Ada juga yang berolahraga. Jadi taman-tamannya itu memang dibuat sedemikian rupa. Nah, itulah tujuan dari pajak ya, salah satunya. Nah, yang menjadi pertanyaan dari sisi ilmu ekonomi adalah sebetulnya siapa sih yang bayar pajak? Penjual atau pembeli? Beli, Pak. Iya, kalau ditanya kepada pembeli, pembeli mengatakan kami dong yang bayar. Tapi kalau kita tanya kepada penjual, siapa yang bayar pajak? Ya, barangkali penjual mengatakan saya juga bayar pajak. Nah, ini yang kita sebut dengan beban pajak.
Dalam ilmu ekonomi dikatakan masuk dalam materi beban pajak. Beban pajak itu siapa yang menanggung pajak. Ya. Kemudian kalau di dalam ilmu ekonomi, ada yang tahu nggak siapa sebenarnya penanggung pembayar pajak? Ilmu ekonomi. Dua-duanya bukan Pak, dari konsumen sama produsen Pak. Ya, dua-duanya. Di videonya seperti biasa ya. Videonya di on kan. Supaya kita bisa berinteraksi dengan lebih bagus. Interaksinya lebih baik. Jadi kalau dalam pandangan ilmu ekonomi, beban pajak itu ditanggung bersama. Itu ditanggung bersama. Ya. Pembeli pasti mengklaim bahwa dialah pembayar pajak. Sekarang kita lihat apa alasan produsen mengatakan bahwa produsen juga menanggung beban pajak. Argumentasi mereka adalah karena konsumen mengurangi pembeliannya ketika dikenakan pajak. Karena kalau dikenakan pajak harganya naik atau tetap? Naik, Pak. Harganya naik. Dalam hukum permintaan kalau harganya naik bagaimana konsumsi masyarakat? Turun, Mungkin Pak. berkurang, Pak. Akan berkurang. Secara normal seperti itu ya. Dengan demikian berarti kalau ada pajak, produsen kena beban nggak? Kena beban, Pak. Iya, menanggung kos yang kita sebut dengan beban pajak. Nah, itulah klaim dari produsen. Ya. Karena dia mengatakan lebih bagus nggak usah pajak. Karena konsumsinya orang tidak akan turun. Ya. Kalau dari sisi konsumen, kenapa konsumen mengklaim bahwa mereka pembayar pajak? Iya, karena harganya naik dari 1.000 jadi 1.200 karena adanya pajak. Sehingga yang dikeluarkan oleh konsumen adalah lebih besar dari sebelum adanya pengenaan pajak. Nah, itulah klaim seputar pajak yang akan kita bahas, kita buktikan dengan menggunakan kurva. Kurva apa yang bisa kita mainkan? Atau tema apa yang relevan untuk bicara tentang beban pajak? Sela masih ingat, Sela? Ferry masih ingat? Tema apa yang mau kita buktikan? Nah, Anda ingat tentang surplus konsumen ya? Ya, surplus produsen. Jadi surplus konsumen dan surplus produsen itu satu tema yang berkaitan dengan pertanyaan siapa sebetulnya yang membayar pajak atau siapa sebetulnya yang kena beban karena adanya pajak. Oke, kita lihat. Ini kurva apa nih? Kurva apa nih? Permintaan dan penawaran, Pak. Iya, permintaan penawaran Pak. Ya, permintaan dan penawaran. Ya. Equilibrium ada ya. $3 dan 100 unit. Oke. Tanpa pajak ada price equilibrium dan quantity equilibrium. Oke, kita lihat kalau bagi sisi konsumen ya, dari sisi konsumen. Mengapa demand-nya bergeser ke kiri? Karena harga naik. Karena ada pajak, Pak. Ya, ketika dikenakan pajak, konsumen itu permintaannya bergeser ke kiri. Kenapa? Harga barangnya jadi lebih mahal, Pak. Betul, karena harga barang lebih mahal, berarti konsumsinya menurun kan. Konsumsi yang berkurang itu menunjukkan demand-nya bergeser ke kiri. Nah, itu yang kita analisis. Ya. Oke. Keseimbangan berubah nggak? Berubah Pak.
ya berubah ya. Berubah. Jadi jumlahnya jadi 90. Ya, estimat pajaknya. Tapi harganya jadi berapa? Harganya berapa? Harganya naik atau turun? Turun. Oh, turun. Setelah ada pajak harga naik atau turun? Naik, Pak. Naik, Pak. Naik. Nah, ini kan karena intervensi. Ya. Ini bukan karena mekanisme pasar, tapi karena ada intervensi. Ya. Jadi pasar diintervensi, sehingga harganya menjadi berapa? 3,3, ya 3,3. Nah, kemudian keseimbangannya itu seharusnya $3, itu ya. Kemudian yang seharusnya tanpa ada beban pajak itu harusnya 2,8 kalau jumlah es krimnya 90. Oh, jadi kalau jumlah es krimnya 90 kan harusnya ada di titik D2 S1 kan. Ya. Tapi ini bukan karena pasar mekanisme, tapi karena intervensi, yaitu kenakan pajak. Pajaknya berapa di sini? 0,5, Pak. 0,5. Jadi pengenaan pajak 0,5 itu mengakibatkan harganya menjadi berapa harga? 3,3. Ya, 3,3. Padahal tadinya 3. Berarti selisihnya berapa? 3,3 dengan 3. Berarti 0,3. Sisanya yang 0,2 gimana? Ditanggung siapa dong 0,2? Produsen, Pak. Ditanggung produsen. Jadi produsen juga sebenarnya menerima beban pajak. Karena konsumsi orang berkurang dari 100 menjadi 90. Nah, itu argumentasinya kenapa beban pajak ditanggung oleh penjual dan pembeli. Jadi klaimnya penjual bisa kita buktikan. Klaimnya pembeli ya pasti kita buktikan. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kan kita tahu sendiri kan, Pak, kalau tarif pajak penghasilan di Indonesia itu kan sekarang dibandingkan dengan negara lain itu kan relatif lebih kecil kan, Pak. Ya. Baru mulai 1 April besok tarifnya menjadi 11% gitu. Nah, bisa nggak sih, Pak, kalau pajak itu nantinya jadi barang inferior gitu, Pak. Jadi adanya misalnya penghasilan per kapita di Indonesia itu tinggi sehingga adanya peningkatan pajak tidak mempengaruhi permintaan serta penawaran yang terjadi di pasar gitu, Pak. Jadi mau pajaknya tinggi atau rendah, ya tetap aja yang diminta barangnya atau harganya segitu gitu, Pak. Ya, bisa terjadi, itu bisa terjadi. Kalau begitu siapa yang menanggung beban pajak? Kira-kira siapa yang menanggung beban pajak? Kalau konsumsi orang nggak berubah, walaupun harganya dinaikkan. Kalau begitu siapa yang menanggung beban pajak siapa? Produsennya, Pak. Produsen, Pak. Kok produsennya? Orang kecil, sorry. Sekarang coba saya tanya, kalau harga handphone itu sebelum pajak misalnya, tanpa ada pajak ya, harganya 1,5 juta. Begitu ada pajak harganya menjadi 2 juta. 2 juta. Setelah ada pajak. Atau setelah ada pengenaan pajak baru menjadi 2 juta. Kira-kira Anda mau beli barang itu terpengaruh atau tidak? Dari 1 juta menjadi 1,5 juta. Masyarakat itu terpengaruh nggak? Tadinya mau beli merek X gitu. Terpengaruh? Ngaruh, Pak. Pengaruh. Ya, terpengaruh.
terpengaruh. Nah, sekarang kita asumsikan orang tidak terpengaruh. Coba Anda bayangkan sekarang, pembelian itu nggak berubah. Dari 1 juta menjadi 2 juta pun orang nggak berubah. Dikenakan pajak lagi, orang tetap beli. Artinya apa itu? Ada pengurangan konsumsi nggak? Tidak ada. Nggak ada, Pak. Kalau tidak ada pengurangan konsumsi, artinya siapa pembayar pajak? Konsumen. Konsumen, ya, Pak. Pak. Konsumen, Pak. Ya, hanya konsumen. Produsen nggak terpengaruh. Karena dia tetap nggak pengaruh, dia tetap omsetnya sama. Omsetnya sama kan? Misalnya satu hari dia bisa menjual 200 unit. Ya besoknya dia jualan tetap 200 unit. Walaupun pajaknya dikenakan. Bagi dia ada nggak pengaruh negatif dari pajak? Dapat beban pajak nggak dia? Menanggung beban nggak? Bagi produsen? Ya pasti tidak ya. Oleh karena itu berarti yang menanggung beban itu adalah hanya konsumen. Tapi sepanjang konsumsi orang berkurang karena adanya pajak, ya berarti beban pajak juga ditanggung produsen. Gitu cara membacanya. Jadi apa yang Anda tanyakan tadi bisa terjadi. Bisa terjadi. Berarti analisisnya beban pajak tidak ditanggung sama-sama. Tapi beban pajak hanya ditanggung oleh konsumen. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan lain silakan atau mau komen? Tadi siapa yang tanya tadi? Saya, Pak. Halo. Ya. Oke, sudah bisa diikuti ya, pahami ya. Oke, kalau gitu kita lanjutkan sedikit. Ini pajak pada penjual. Prinsipnya dua-duanya menanggung beban yang sama. Oke, yang berikutnya adalah ini kalau pajak penghasilan ini sama juga ya. Tapi ini kalau pajak penghasilan kan berarti pemainnya adalah pekerja dan perusahaan ya. Jadi perusahaan itu membayar penghasilan, kemudian yang menerima penghasilan adalah pegawai, kepada pegawai dipotong pungut pajak penghasilan. Argumentasinya kira-kira sama dengan pajak barang. Ya. Jadi pajak itu kan ada dua kan ya. Pengenaannya terhadap barang atau objeknya orang atau badan. Orang atau badan namanya penghasilan, kalau pajak barang ya apa namanya? Namanya apa? Pajak dikenakan kepada barang namanya PPN, Pak. PPN. Pajak pertambahan tambahan apa? Nilai, Pak. Nilai, Pak. Nilai, Pak.
Kenapa disebut pajak pertambahan nilai? Nah, nilai yang pertama, Pak. Iya. Nih, kenapa namanya kok pajak pertambahan nilai? Karena setelah dikenakan pajak, harga barang tersebut jadi lebih tinggi, Pak. Oke, boleh juga, boleh. Ada lagi yang Anda sudah pernah mendapatkan kuliah perpajakan? Halo. Karena barang tersebut hanya bisa dibeli oleh orang yang berduit lebih gitu, Pak. Oke, boleh juga. Boleh, silakan argumentasinya boleh ya. Jadi kalau diskusi itu tidak ada benar salah. Tapi nanti saya akan tunjukkan dari versi buku teks gitu. Supaya Anda mendapatkan tambahan informasi saja. Ya. Oke, pertanyaan saya, Anda pernah mendapatkan kuliah perpajakan? Pernah, Pak. Nah, pernah mempelajari pajak pertambahan nilai? Pernah, Pak. Nah, pernah Anda tanya kenapa namanya pajak pertambahan nilai sih, Pak? Karena kalau di Singapura namanya pajak barang. Udah pernah tanya belum? Belum, Pak. Belum ya? Belum. Jadi sebetulnya begini. Saya ingin sharing sedikit ya 2 menit bahwa sebetulnya kalau Anda mempelajari sesuatu itu mumpung ada katakanlah dosen ya, pengajar yang memang ditugasi untuk mengajar materi itu, sehingga Anda harus tanya dengan tuntas sebetulnya. Itu yang pertama itu. Ya, yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya bertanya itu tidak harus dosennya bisa jawab ya. Ini ada kekeliruan nih, sedikit. Jadi kalau Anda tanya kepada saya sebagai dosen, kemudian saya nggak tahu atau saya ragu, maka saya akan katakan bahwa oke, PR bagi saya ya. Saya akan cari referensinya yang kuat supaya nanti saya sampaikan sesuatu itu utuh dan tepat. Nah, apa yang saya sampaikan itu jangan Anda nilai bahwa ini dosen kok nggak tahu sih. Itu dalam budaya akademik harus dihilangkan. Jadi nggak ada semua orang yang tahu semuanya, nggak ada. Jadi di atas langit itu ada langitnya itu tanpa batas. Jadi jangan Anda beranggapan bahwa seorang ahli itu tidak ada yang lebih tinggi dari sana. Dan kalau Anda sudah mengetahui 1 hal, 2 hal, atau 3 hal, Anda tidak perlu malu kalau Anda menyampaikan sesuatu. Misalnya Anda ragu, Anda mengatakan, sorry ya, saya harus cari dulu referensi yang lengkap. Dan itu bukan aib bagi akademisi. Jadi kalau saya mengatakan, sorry saya belum tahu nih jawabannya secara utuh, saya akan sampaikan. Dan bagi saya itu nggak ada beban, ya. Karena saya tahu betul bahwa akademisi itu begitu, ya, nggak harus tahu semuanya. Gitu, itu nomor 2. Jadi nomor 1 tadi apa? Salah. Dalam belajar itu yang barusan saya sebut nomor 1. Oh, udah lupa lagi ya. Padahal baru 5 menit yang lalu tuh. Farah, tadi saya sampaikan apa yang nomor 1 dalam belajar itu nomor 1? Semuanya bisa ditanyakan ke dosen gitu. Oke, betul. Tolong diingat-ingat. Farah tadi udah sampaikan. Tolong ingat-ingat bahwa nomor 1, tanyalah. Mumpung dosennya ada. Nomor 1. Nomor 2, kalau dosennya nggak bisa jawab, ragu-ragu, maka dia dengan cepat mengatakan, oke, saya cari dulu ya referensinya. Supaya nggak menyesatkan orang banyak. Dan saya sebagai dosen nggak malu. Karena bagi saya akademisi itu nggak semua harus tahu semuanya secara detail.
tapi dia tahu dia tidak tahu. Nah, orang yang tahu dia tidak tahunya itu jauh lebih tinggi posisi dibanding orang yang tidak tahu dia tidak tahunya. Nah, oke, saya ingin sampaikan sedikit tentang kenapa namanya pajak pertambahan nilai. Karena dalam perpajakan itu satu prinsip yang tidak boleh dilanggar adalah tidak boleh tidak adil. Itu. Jadi pajak itu harus mempunyai prinsip adil. Nah, dalam perpajakan yang namanya prinsip adil itu dikenakan hanya satu kali, itu baru adil. Kalau barang dikenakan kena pajak, besoknya orang beli kena pajak lagi 2 kali, 3 kali, ya, itu namanya pajaknya double counting. 2 kali dihitung, padahal barangnya sama, itu nggak boleh. Pertanyaan saya, ada nggak barang yang produk akhir yang sebetulnya produk itu nggak akhir, tapi berasal dari produk antara, ada nggak? Ada nggak? Kalau jualan batu bara kan langsung batu bara ya. Kalau jualan sepatu ada nggak yang langsung jadi sepatu gitu? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Sepatu itu dari karet dulu barangkali, jadi dari macam-macam lah ya. Kulit barangkali, ya, dan sebagainya. Itu namanya barang antara. Nah, kalau barang antara itu di barang antara itu sudah kena pajak, maka di barang akhirnya kena pajaknya. Karnelita? Tidak ya, Pak. Tidak boleh. Karena kalau dia kena pajak lagi berarti nggak adil. Jadi petani sudah dikenain pajak, pengusahanya yang dikenain pajak lagi, pembelinya nanti kena pajak lagi. Jadi semua orang dikenain pajak. Itu namanya nggak memenuhi unsur adil. Nah, cara untuk mudah menarik pajak supaya adil adalah pajak dikenakan pada barang akhir saja. Atau kalau mau alternatif lain boleh, yaitu tambahan nilainya, value added. Jadi barang akhir, pajak lahirnya harus sama dengan pajak antaranya. Itu baru namanya adil. Tidak double-double. Nah, value added itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia namanya apa? Value added, Tambahan nilai. tambahan nilai. Kalau pajak terhadap value added namanya pajak pertambahan nilai. Iya, pertambahan nilai. Itulah kenapa namanya pajak pertambahan nilai. Kalau seingat saya di Singapura istilahnya tetap pajak barang, bukan pajak pertambahan nilai. Tapi cara menghitungnya tetap seperti Indonesia menghitung, supaya ada prinsip keadilan. Nah, itu disebut dengan PPN. Nah, dan gambar 68 ini tentang pajak penghasilan. Bukan PPN, pajak penghasilan, berarti PPH. Karena pajak itu tadi kita sepakat 2, pajak barang maupun pajak terhadap orang atau badan. Ya, oke, kita lanjutkan dikit, ini sebagai tambahan informasi saja. Nah, sekarang bagaimana beban pajak itu dibagi? Kalau begitu pertanyaannya kita rubah. Kita modifikasi, ya. Apabila kita sepakat bahwa beban pajak itu dikenakan kepada pembeli dan penjual, pertanyaannya, siapa sih yang lebih banyak menanggung beban? Produsen atau konsumen? Berarti jawabannya apa? Ya bisa kepada konsumen atau juga bisa kepada produsen. Berarti
Bagaimana cara membuktikannya? Dalam ilmu ekonomi dibuktikan dengan konsep namanya apa? Konsep apa ini? Elastisitas bukan Pak? Elastisitas seperti yang ada di gambar 6.9. Itu ya. Apabila demand relatif lebih inelastis, maka beban pajak lebih besar ditanggung oleh Produsen. Produsen atau konsumen? Di antara dua, kalau nggak produsen, konsumen. Nah, itu dipelajari kembali, ditanggung oleh konsumen. Kalau supply relatif lebih inelastis ketimbang demand-nya, maka beban pajak lebih besar ditanggung oleh produsen atau konsumen? Anda siapa? Demandnya lebih inelastis ya Pak? Iya, tadi supply-nya lebih inelastis. Oh, berarti oleh produsen Pak? Oleh produsen. Ya, oleh produsen. Jadi ini ada di dalam ilmu ekonomi mikro. Kalau Anda buka kembali bukunya, oh iya, benar ya. Gitu. Itu ya. Sekarang menurutmu apa manfaatnya kita belajar ini terhadap kebijakan publik? Coba dibuka cakrawala berpikir. Oke, pertanyaan yang sederhana dulu ya, Apakah mempelajari elastisitas terhadap beban pajak ya, itu berguna atau tidak? Siapa yang mau jawab? Oke, berguna. Berguna. Itu dicatat tuh. Pak. Ya, dicatat. Maksudnya yang jawab tadi dicatat sebagai aktivitas. Kan dia berarti komen. Nah, ada. Ketua kelas sudah ada timnya yang siap membantu. Sudah Pak. Sudah saya catat. Oke. Ya. Oke. Silakan. Catatlah banyak-banyak, komenlah banyak-banyak supaya dapat aktivitas yang besar ya. Oke, yang kedua. Sekarang pertanyaannya agak menengah. Menurutmu bagaimana caranya atau apa manfaatnya setelah mempelajari elastisitas terhadap beban pajak terkait dengan kebijakan publik yang akan diambil oleh pemerintah? Ini agak menengah pertanyaannya. Berarti pemerintah harus apa? Pemerintah harus lebih berhati-hati ya Pak dalam menentukan keputusan. Betul. Ya itu. Jadi pemerintah harus hati-hati. Karena nggak sembarang sebenarnya. Karena nggak sembarang pengenaan pada pajak itu terhadap barang. Lihat barangnya. Lihat elastisitas permintaan barang itu. Lihat elastisitas penawaran barang itu. Jangan sampai nanti beban pajak itu lebih besar dikenakan kepada misalnya konsumen. Tapi perlu diteliti lebih jauh ya, jangan sepintas saja. Jadi exercise-nya itu nggak boleh sepintas, tapi harus lebih komprehensif. Ya. Itu betul, Sheila tadi udah betul. Jadi harus hati-hati. Ya. Jadi kehati-hatian itu perlu untuk menilai. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan.
Oke, ini hanya mengulang saja sih ya. Mengulang, jadi tidak ada yang baru. Oke, ini simpulannya. Pembebanan pajak tergantung pada elastisitas. Elastisitas penawaran dan permintaan. Oke, ini tugasnya. Ya. Tugas itu dikerjakan sekarang ya, supaya kita dapatkan manfaat dari belajar ini. Jadi silakan Anda mencari jawabannya. Dalam mencari jawaban ini searching sebanyak-banyaknya boleh, bahkan dianjurkan. Kerjasama dengan temannya boleh, bahkan dianjurkan. Saling bantu dianjurkan. Kecuali kalau ujian. Kalau ujian ya ikuti aturan ujian. Ya, oke, kita ketemu nanti. Ini jam berapa sekarang? 12 kurang, Pak. Oh, 12 kurang. Oke. Kita sebentar lagi juga zuhur ya. Azan zuhur. Jadi kira-kira nanti 12.15 ya, bisa ya? Ya. Made jam 12.15 atau 12.18. Jangan terlalu lama. Ya. Nanti boleh relawan yang mau jawab boleh ya, nanti dicatat sebagai aktivitas. Kalau memang tidak ada relawan ya kita tunjuk secara acak. Itu dua opsinya supaya nanti ada yang bisa menyampaikan secara utuh ya, walaupun tidak detail tapi utuh, walaupun sedikit tapi banyak gitu. Jangan banyak tapi sedikit, mendingan sedikit tapi dia mengulasnya utuh gitu, lengkap. Jadi silahkan nanti perwakilan 1 orang atau 2 orang untuk menyampaikan. Jam 12.18 ya. Oke, guys, ketemu ya 12.18. Oke, Dek, butuh ya. Baik, Pak. 18 ya. Oke, nanti sampai ketemu. Ya, share screen dulu. Share screen untuk yang itu ya. Untuk yang dead weight loss ya. Sebentar, anak tadi. Belum saya buka berarti ya. Ini sudah terlihat di layarnya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, nah ini yang lanjutan dari materi kita tentang beban ya. Jadi ini diterjemahkan biaya ya. Jadi lebih tepat barangkali beban. Beban itu kan berarti siapa yang menanggung kan. Jadi ini beban pajak artinya siapa sih sebetulnya yang menanggung beban ya akibat adanya pengenaan pajak gitu, ya. Nah, ini yang pertama kita lihat dari sisi ketika sebelum ada pajak ya. Jadi ada kurva permintaan gitu ya, kurva penawaran. Kemudian ada equilibrium ya, harga maupun quantity ya. Kemudian terhadap misalnya barang ya dikenakan pajak misalnya per unit misalnya ya.
Nah, itu berarti akan terjadi perubahan equilibrium, tapi bukan karena mekanisme ya, disebabkan oleh adanya intervensi terhadap pasar. Intervensi ini kan sebetulnya kebijakan. Jadi pemerintah membuat satu kebijakan, misalnya pengenaan pajak. Nah, ini yang mau kita lihat, pengenaan pajak ini siapa sih yang menanggung bebannya. Di pertemuan tadi, di awal bab 6 tadi sudah kita dapatkan hasilnya. Bahwa yang menerima beban adalah produsen dan konsumen. Kalau pertanyaannya siapa yang menerima lebih besar, beban yang lebih banyak, itu tergantung kepada elastisitas masing-masing. Apabila elastisitas demand relatif lebih inelastis, demand lebih relatif inelastis, maka beban pajak ditanggung oleh konsumen. Sebaliknya, kalau kurva penawaran relatif lebih inelastis dibanding kurva permintaannya, maka produsen lah yang lebih besar menanggung itu, ya. Oke, kemudian ini pajak itu menjadi beban, ya. Bentuknya adalah harga, harga dan laba. Laba berarti penjual, ya. Laba itu kan berasal dari omset. Kalau konsumsi berkurang, ya labanya pasti berkurang karena omsetnya kan berkurang, ya. Oke, kemudian size. Nah, ini size atau ukuran dari pasar itu menjadi menyempit atau mengecil. Ya, jadi mengecil dari sebelumnya. Nah, ini yang kita sebut dengan deadweight loss sebetulnya, deadweight loss. Ya. Oke, kita ada apa manfaatnya, itu penerimaan negara, ya. Jadi adanya pajak mendapatkan manfaat. Manfaatnya ya pertama dulu ya. Manfaatnya yang pertama, menerima manfaat adalah pemerintah. Pemerintah lewat penerimaan negara. Tapi uangnya kan dibelanjakan. Jadi seluruh uangnya itu dibelanjakan. Tidak ada yang disimpan gitu. Nah, kalau dibelanjakan wujudnya kan bisa bentuknya apa? Subsidi misalnya. Belanja pegawai dan sebagainya lah, nanti kita bahas itu di bagian yang lain. Nah, belanja inilah yang menjadikan sumber pendapatan bagi masyarakat. Jadi belanja pemerintah itu menjadi sumber bagi pendapatan masyarakat, sehingga belanja itu menyuntikkan injection kepada masyarakat perekonomian. Sedangkan pajak justru sebaliknya membocorkan, karena pajak itu mengambil potensi daya beli masyarakat. Berapa besarnya? Ya kelihatan dari misalnya pajak pada barang, ya berarti sejumlah barang yang diproduksi, yang pasti dikonsumsi juga, itu dikali dengan pajak per unit. Kalau dalam simbol T kali Q. Nah, ini menjadi kotak penerimaan negara dari sisi perpajakan. Nah, kalau kita lihat kotaknya sebesar kotak kuning. Kalau kita lihat di gambar ini ya, kotak kuning. Nah, oke. Sekarang kita pengen lihat dengan menggunakan simbol. Huruf ya. Hurufnya dari A, B, C, D, E, F. Masing-masing huruf itu gambar. Huruf A itu gambar segitiga kan? B dan D itu segi 4. F, E dan C adalah segitiga. Itu kita sebut dengan kotak lah. Kotak atau segitiga. Nah, sekarang kita akan coba lihat dulu, karena alat ukur dari kebijakan itu adalah kesejahteraan, ya, maka kita coba lihat bagaimana pajak mempengaruhi kesejahteraan dengan menggunakan analisis surplus konsumen dan surplus produsen. Tentu ada alat lain untuk mengukur itu, efisiensi Pareto juga bisa.
Gini ratio bisa. Jadi banyak alat untuk mengukur. Tapi yang di dalam kurva ini terbatas hanya menggunakan apa tadi? Surplus konsumen dan surplus produsen sebagai alat analisisnya, ya. Oke, kita lihat tanpa pajak. Tanpa pajak berarti apa? Tanpa pajak berarti apa? Surplus konsumen tanpa pajak huruf apa saja? ABC, Pak. ABC, Pak. ABC. Ya, ABC, surplus konsumen. Kita ingat dulu definisi surplus konsumen ya. Surplus konsumen itu kan artinya harga yang diinginkan, willingness to pay. Ingat istilah willingness to pay, kesediaan orang untuk bayar itu lebih tinggi willingness to pay-nya dibanding harganya. Jadi kalau Priscilla apa panggilannya? Priscilla. Priscil aja, Pak. Priscil boleh, Pak. Priscil. Atau, iya. Oh, Priscil. Oke, Priscilla melihat barang yang dijual, kemudian Priscilla menganggap, wah ini kayaknya sih harganya 100.000 gitu, 100.000, menduga 100.000 nih kayaknya. Gitu. Terus tanya, Bu, berapa harganya? Oh, ini 60.000. Wah, nah, berarti kan di bawah. Jadi surplus konsumen, ya, 40.000. Jadi di atas dari harga yang terjadi. Jadi daya beli Priscilla itu berada di atas daripada harga yang ada. Maka betul tadi Priscilla, surplus konsumen adalah ABC, segitiga. Berarti surplus produsen adalah DEF. Ya kan? DEF itu kan sebenarnya dia pengen jual harga 10.000, tapi begitu dia jual 15.000 orang beli. Oh berarti surplus produsen. Sebenarnya 10.000 aja saya jual, tapi orang-orang berani beli 15.000. Gitu. Kalau Priscilla sebagai pedagang jual 10.000 atau 15.000? Kalau 15.000 dibeli orang? 15.000, Pak. Ya, mending jual 15.000. 15.000 aja orang beli ya, minyak goreng misalnya. Dijual 20.000 orang beli juga gitu. Ya, pedagang tentu akan memanfaatkan itu ya, nggak ada yang jual 10.000. Oke, kita sepakat bahwa DEF adalah surplus produsen. Berarti mekanisme pasar menciptakan apa? Kesejahteraan. Apa buktinya? Konsumen dan produsen mendapatkan manfaat dari harga yang terjadi. Masa sih manfaat? Iya, ABC manfaat dari surplus konsumen. DEF manfaat yang diperoleh produsen dengan efisiensi. Sampai di situ dulu. Ya. Nah sekarang kita kasih bahwa ada kebijakan namanya pajak. Jadi sekali lagi, kebijakan pajak itu membocorkan atau menyuntikkan? Membocorkan, Pak. Betul, membocorkan. Jadi awalnya kalau kita bicara pajak, pertama dia membocorkan. Oleh karena itulah tema tentang pajak yang pertama dibahas adalah beban. Beban itu kan cost, beban. Setelah beban itu kita bicarakan tuntas, baru kita nanti bicara manfaat dari pajak. Jangan. Jadi ilmu ekonomi selalu bicaranya gitu. Berapa beban yang Anda terima? Jadi kalau Priscilla jualan, saya tanya berapa kos untuk mendapatkan barang ini? Misalnya 10.000 Pak per unit. Oke, itu kos yang Anda dapatkan, beban yang Anda terima 10.000. Apa saja diceritakan? Ongkos packingnya, ongkos transportasinya, ongkos capeknya, ongkos macam-macam sudah dihitung. Transportasi lokalnya dan seterusnya.
10.000 per unit. Nah, sekarang dijual berapa? 15.000. Ada benefit? Nah, baru kita bicara benefit. Setelah kita bicara cost, baru bicara benefit. Biasanya gitu membahasnya. Ya. Oke, sekarang kita coba lihat setelah ada pajak gimana bebannya. Setelah pajak, surplus konsumen jadi apa nih? Pajak sebesar, iya. Berarti kan harganya jadi PB kan? Benar? Budi Wiguna, betul. Sekarang setelah ada pajak, harganya naik dari P berapa nih? P berapa nih? Benar, Pak. Ya, betul. Oke, ini P apa sih ini? Saya besarin ya. P1 ya, P1. Sorry, P1. Mata saya kurang awas. P1 sekarang menjadi PB ya. Budi ya. PB itu berarti kan setelah ada pajak. Sekarang surplus konsumennya berapa? Hanya A aja, Pak. Betul, hanya A. Iya, hanya A. Tapi harga yang diterima oleh penjual berapa? PS. Masih ada nggak surplus produsen? Farah? Masih ada, Pak. Oke. Sebesar berapa? Sebesar F. Besar F. Berarti berkurangkah kesejahteraan ketika dikenakan pajak? Berkurang, Pak. Kurang. Iya, Pak, berkurang. Tadi karena tema kita beban, cost. Jadi betul di ilmu ekonomi mengatakan pajak ya, itu membocorkan. Awalnya membocorkan. Nanti pada akhirnya disuntikkan lewat belanja, ya. Jadi kita belum bicara belanja, kita baru bicara pajak dulu. Itu kayak dia bocor. Sekarang kita lihat. Kalau begitu dibanding yang pertama, seperti yang Priscilla tadi bilang A, B, C, D, E, F, ya, berapa yang hilang? Farah, sama E hilang, Pak. Iya, berarti yang hilang apa? B, C, D, E. B, C, D, E. Berarti B, C, D, E hilang. Jadi kita sepakat, B, C, D, E hilang. Pertanyaan kita, ada nggak yang hilang tapi kembali? Coba dilihat di gambarnya. Jangan lihat di saya, lihat gambarnya. Budi jangan lihat saya, lihat gambarnya. Ada nggak yang hilang tapi kembali? Ada, Ada. Ada, yaitu apa? B sama D, Pak. Iya, B dan D. Karena B dan D adalah penerimaan negara kan? Penerimaan negara itu nanti dibelanjakan nggak? Ya dibelanjakan. Kembali nggak ke masyarakat? Erik? Kembali, Pak. Kembali namanya multiplier effect. Dalam ilmu ekonomi di bagian berikutnya itu kita bicara multiplier effect. Nah, itu lewat belanja. Belanja sumbernya dari mana? Farah tadi. Sumbernya dari pajak, Pak. Dari pajak sebagai penerimaan negara. Karena negara harus ada pendapatan dari pajak. Gitu. Jadi itu dasar berpikirnya kira-kira begitu. Memang B, C, D, E tadinya hilang, tapi B dan D kembali. Berarti dia anak hilang yang kembali. Berarti nggak hilang. Gitu. Yang hilang betulan sekarang apa? C dan E. C dan E. Oke, C dan E itulah yang kita sebut dengan dead weight loss. Kita tidak perlu terjemahkan letter loss gitu, tapi dead weight loss itu kita terjemahkan, kita maknai sebagai kesejahteraan yang hilang. Kesejahteraan yang hilang akibat adanya pengenaan pajak sebagai kebijakan pemerintah. Jadi C dan E itu hilang. Nggak balik. Gitu ya. Itu yang saya ingin jelaskan tentang dead weight loss. Sekarang apa argumentasinya bahwa C dan E tidak kembali? Nah, ini yang perlu barangkali kita jelaskan secara sederhana kepada masyarakat ya. Kalau masyarakat kita jelaskan dengan kurva begini ya nggak mau mereka.
Ini kan penjelasan akademisi kan. Mahasiswa kan akademisi, jadi mahasiswa itu harus dijelaskan dengan kurva gitu. Matematika, logik, matematiknya jalan. Tapi kalau masyarakat luas kita nggak perlu jelaskan dengan kurva. Mereka pasti nggak mau. Apa ini? Oh, pusing saya. Jadi C dan E adalah kesejahteraan yang hilang, dead weight loss, karena size-nya berkurang, size perdagangan itu berkurang kalau ada pajak. Sekarang saya kasih contoh cepat-cepat ya, supaya Anda bisa tangkap. Seandainya Indonesia mengenakan pajak 5%, misalnya seandainya. Singapura mengenakan pajak 1%. Kira-kira dunia usaha, pebisnis ingin bisnis di Indonesia atau di Singapura? Singapura. Berapa? Pasti. Yang ada juga pebisnis Indonesia lari ke sana. Jangankan kita bisa tarik. Jangankan kita bisa tarik investor. Jangan-jangan investor yang sudah ada di Indonesia lari ke sana. Karena surga bagi mereka. Tax haven, surga. Karena pajaknya sangat rendah. Nah, itulah yang membuktikan bahwa pajak itu memang dihindari oleh orang. Siapapun menghindar dari pajak. Secara naluri gitu. Nggak ada yang bahagia karena adanya pajak. Awalnya begitu, tapi nanti endingnya beda. Ya. Jadi kalau si Farah tadi suka baca novel, pajak itu kira-kira ya baru bab 1, bab 2, bab 3. Belum kepada hasil akhir. Biasanya kalau novel itu hasil akhirnya apa? Vicky. Cerita akhir dari novel itu apa? Ending. Ya Pak, kesimpulannya Pak. Iya, kalau novel itu endingnya biasanya gimana? Ada happy ending sama yang sedih-sedih gitu Pak. Iya, yang sedih-sedih ada. Biasanya apa yang lebih banyak? Yang happy ya Pak. Yang happy biasanya ya, relatif lebih banyak yang happy. Jadi pajak juga gitu, awalnya beban, tapi happy ending. Setelah orang sadar, oh iyalah, memang kita masih butuh pajak. Nah, itulah kira-kira bahan yang saya sampaikan materi ini. Sekarang saya beri kesempatan kepada Anda untuk bicara, jangan sampai lebih dari 10 menit, 7 menit cukup. Siapa yang mau bicara tadi tugas itu? Sebelumnya saya ini dulu ya. Saya screenshot dulu. Saya tampilkan dulu yang penuh ya. Bisa nggak nih tampil penuh? Oh, saya nggak tampil penuh. Oh, ini. Ini harus saya rubah dulu ya spotlight nih. Mohon izin Pak juga Pak terkait absen Pak. Iya nanti nih makanya saya mau Siap absen Pak, juga terima kasih supaya Pak. Karena masih error Pak. Iya, oke. Saya mau kembali ke portal. Oke, silakan yang mau itu. Yang mau share screen sedikit sebentar. Boleh. Yang mau komen. Saya mau kembali dulu ke portal sambil mendengarkan ini saya kembali ke portal. Tadi portalnya mana?
Oke, sudah absen ya. Jadi sudah saya presensi 30 siswa sudah lengkap semua dan saya sudah selesaikan juga di upload dari ini ya, screenshot dari pembelajaran kita hari ini. Oke, ada yang mau komentar tentang tugas tadi? Izin Pak, saya Pak Sedikit. Dewa Pak. Oke, silakan. Jadi kan pertanyaannya itu apakah pajak barang mewah harus ada pada kasus penjualan kapal pesiar? Nah, kalau menurut saya itu ada Pak. Karena kan misalnya kalau kita ambil kasus di Indonesia nih Pak, kan PPNB di Indonesia itu kan kalau barang mewah itu kan namanya PPNBM tuh Pak. PPNBM ini kan merupakan pengenaan pajak terhadap barang mewah yang tujuannya itu sebenarnya untuk mengurangi kesenjangan sosial Pak. Misalkan ya kalau misalkan si A beli Ferrari, si B nggak bisa beli kan mungkin memunculkan kesenjangan sosial Pak. Nah jadi menurut saya harus ada Pak. Gitu, Pak. Kalau pada kasus kapal pesiar kan karena kapal pesiar ini kan yang beli juga bukan orang-orang sembarangan Pak. Gitu Pak. Jadi itu menurut saya Pak. Sederhananya Pak. Sudah tadi Dewa menganggap bahwa perlu. Ya, jadi justru karena itulah maka karena sifatnya dia barang mewah yang dikonsumsi oleh mereka yang pendapatannya besar, tinggi, karena itu dikenakan pajak besar gitu ya. Sehingga bukan PPN biasa tapi namanya barang mewah. Itu landasannya kenapa ada PPN barang mewah. Oke, dari sisi itu setuju, kita sepakat itu. Nah, barangkali yang perlu dipertajam lagi adalah dengan menggali, menelaah kembali sebetulnya untuk per kasus barang itu tadi barang pesiar, kapal pesiar, itu perlu dilihat lagi tentang elastisitasnya. Kan tadi secara umum bahwa memang ini namanya barang mewah ya. Dan itu lumrah. Tapi sebagai akademisi kita harus lebih gali lagi. Kalau kita lihat nanti ternyata, oh Pak, ternyata kapal pesiar yang ada di Indonesia itu kurva permintaan dan penawarannya agak unik misalnya. Ternyata kurva permintaannya misalnya ternyata relatif inelastis, lebih inelastis ternyata misalnya dibanding kurva penawarannya gitu. Ya. Atau misalnya, oh ternyata terbalik Pak, begitu kita amati kurva penawarannya memang relatif lebih inelastis misalnya dibanding kurva permintaannya. Berarti siapa yang lebih besar menanggung beban? Produsen atau konsumen? Untuk kasus kapal pesiar sepertinya produsen Pak. Iya Pak. Iya, misalnya ya, kita kan belum lihat nih. Kan ini kita hanya menduga ada kemungkinan. Kan tadi saya katakan apabila. Jadi maksud saya adalah kita tidak berhenti hanya mengangguk ketika pengenaan pajak terhadap barang mewah tertentu. Kita tetap menelaah lebih jauh. Kalau masyarakat luas barangkali langsung sepakat ya, bahwa oke, kalau gitu untuk kasus kapal pesiar misalnya cocoklah dikasih pajak yang sangat besar misalnya. Tapi bagi kita akademisi kita lebih tajam lagi, kita punya alat analisis lagi namanya elastisitas kan. Jadi kita cari lagi, searching lagi, oh ternyata kita tahu bahwa lebih inelastis supply, artinya beban pajak lebih banyak ditanggung oleh produsen karena konsumennya orang-orang penghasilan tinggi, para sultan misalnya. Sehingga ya menarik bagi kita. Nah, kalau sudah kejadian seperti itu, berarti apa yang dilakukan? Kita menelaah lagi. Pajak yang ditanggung oleh produsen bisa nggak dia alihkan?
Karena biasanya beban maunya dialihkan. Erik kalau dapat uang 1 juta mau nggak bagi-bagi seluruh kelas? Belum tentu, Pak. Ya barangkali dia belum barangkali nggak ngaku gitu. Dan banyak itu rentan untuk mendapatkan bagian beban dari produsen akibat pengenaan pajak yang terlalu tinggi untuk barang mewah kapal pesiar yang contoh kasus tadi. Contoh kasus yang kita bicarakan tentang kurva pelan yang relatif lebih inelastis. Nah, itu cara untuk membuat sebuah analisa lebih lengkap, lebih jauh dengan menggunakan peralatan sederhana yang namanya elastisitas. Nah, inilah saya kira inilah manfaatnya bagi kita semua yang mempelajari tentang keuangan publik atau kebijakan publik. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, ya. Karena waktunya juga sudah mepet, saya kira sudah cukup, ya. Sampai ketemu minggu depan. Insya Allah kita selalu diberikan kesehatan, ya. Sambil mendoakan